Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geni Afrinalia Putri, NIM 1910207080. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, mahasiswa YN Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi diagnostik kesulitan belajar siswa yang diampu oleh dosen Pak Agung Tri Prasetya MPD Kons. Selamat menyaksikan. Langkah-langkah yang pertama yang kami lakukan untuk mengevaluasi diagnostik kesulitan belajar siswa yaitu yang pertama pengajuan surat. Karena surat tersebut sudah ditandatangani oleh Pak Agung dan Pak Harmalis. Nah, setelah surat itu resmi sudah ditandatangani, kami langsung mendatangi sekolah yang sudah kami tetapkan, yaitu MI 05/E72 Talang Lindung. Selanjutnya, setelah kami melakukan observasi, kami langsung mendatangi kepala sekolah untuk mengajukan surat izin. Dan setelah kami berbincang-bincang dengan kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah memberi kami izin untuk melakukan evaluasi diagnostik kesulitan belajar di sana. Dan setelah berbincang-bincang dengan kepala sekolah, kami meminta izin untuk dipertemukan dengan masing-masing wali kelas dari kelas yang ingin kami evaluasi diagnostik kesulitan belajarnya. Saya mengevaluasi di kelas 2 yang dimana wali kelasnya Bu Miss Lasmi SAG. Setelah saya menemui wali kelas dan meminta rekomendasi dari wali kelas untuk merekomendasikan siswa yang mengalami kesulitan belajar, kemudian wali kelas memberi saya seorang siswa yang bernama Muhammad Fajar. Nah, selanjutnya kami berbincang-bincang dan saya pun menanyakan tentang Muhammad Fajar, yaitu apa saja sih yang kesulitan belajar yang dialami oleh Muhammad Fajar. Nah, yang pertama yaitu Muhammad Fajar ini dia sudah mengenal huruf-huruf abjad, tetapi untuk membaca atau memadukan bacaannya itu belum bisa, dan untuk penjumlahan dan pengurangan juga masih belum bisa, membaca juga belum bisa, dia masih di tahap mengeja. Dan Muhammad Fajar ini juga sulit untuk menangkap pelajaran, dan dia juga sulit untuk konsentrasi di dalam pelajaran. Dan kadang-kadang dia juga sulit untuk membedakan mana yang dikatakan huruf abjad dan mana yang dikatakan dengan angka. Kemudian setelah saya mengetahui apa saja kesulitan dari Muhammad Fajar, saya langsung meminta izin untuk memasuki kelas Muhammad Fajar. Di sana saya langsung menghampiri Muhammad Fajar, dan sebelum saya melakukan proses pengajaran, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu terhadap Muhammad Fajar, dan setelah itu saya mencoba melakukan pengajaran, dan di sana memang terlihat kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh Muhammad Fajar. Dan salah satunya ya dia lemah di dalam hal membaca. Kemudian setelah saya melakukan pengajaran, hari selanjutnya saya mencoba melakukan tes diagnostik, di mana saya melakukannya sebanyak 2 kali. Untuk tes yang pertama sangat banyak sekali kesalahan di dalam melakukan tes tersebut. Tes tersebut saya lakukan secara mandiri, dan memang saya sendiri yang mengawasinya. Kemudian hari selanjutnya saya mencoba lagi untuk melakukan tes diagnostik yang kedua, dan alhamdulillah di sana sedikit ada perubahan, yaitu Muhammad Fajar pada tes diagnostik yang pertama yang memperoleh nilai 50, dan untuk tes diagnostik yang kedua dia memperoleh nilai 65. Dari situ saya melihat bahwa ada peningkatan.
Nah, setelah melakukan tes diagnostik sebanyak 2 kali, kemudian saya melakukannya 1 kali lagi karena saya ingin melihat apakah ada lagi peningkatan dari Muhammad Fajar. Dan kemudian saya melakukannya untuk yang ketiga kalinya, dan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya ya juga terdapat sedikit peningkatan dari Muhammad Fajar. Nah, setelah saya melakukan 3 kali tes diagnostik, kemudian saya melakukan wawancara terhadap wali kelas, teman selokal, dan orang tuanya. Kemudian saya mewawancarai wali kelas. Wali kelas mengatakan bahwa Muhammad Fajar memang kalau di kelas suka nggak konsentrasi belajar, dan untuk membaca memang dia belum bisa, dan untuk penjumlahan dan pengurangan juga belum bisa, tapi sekarang sudah mulai bisa sedikit-sedikit. Dan kalau untuk PR dia memang sering untuk mengumpulkannya, dan mungkin untuk keterlambatannya membaca, dia juga Muhammad Fajar ini dalam berbicara itu bicaranya itu kurang jelas. Ibarat kalau kata ibu oleh kelas tuh tilo, itu bahasa desanya katanya gitu. Dan itu mungkin salah satu faktor penyebabnya. Selanjutnya saya melakukan wawancara terhadap teman selokalnya. Teman-temannya mengatakan bahwa Muhammad Fajar kalau di lokal itu suka nggak konsentrasi, suka ganggu teman, dan kadang-kadang suka juga nyontek. Dan Muhammad Fajar juga suka berbicara yang kotor. Kemudian setelah melakukan wawancara dengan wali kelas dan temannya, saya langsung melakukan wawancara terhadap orang tua dari Muhammad Fajar. Dan orang tua Muhammad Fajar mengatakan bahwa Muhammad Fajar kalau di rumah memang sulit untuk belajar. Kalau ada PR, kalau nggak disuruh dikerjakan, ya dia nggak kerjakan. Dia lebih mementingkan untuk bermain. Dan untuk membaca memang dia sangat sulit, dan memang terdapat beberapa huruf yang dia nggak bisa menyebutnya, yaitu seperti huruf R. Dan untuk PR masih dibantu oleh orang tuanya untuk mengerjakannya. Nah, itulah hasil evaluasi diagnostik kesulitan belajar yang sudah saya lakukan. Mungkin itu saja. Jika terdapat kesalahan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.